gereja itu pekat. Di sebuah pojok saya masih lihat saudaraku pecahan botol bir yang belum dibereskan. Saya lihat saudaraku di sebuah pojok ada bekas bakaran kemenyan. Mengerikan sekali itu gereja. Jadi saudaraku itu gerejanya gelap gulita. Ketika aku mau kencing saudaraku, mungkin pengurusnya belum sempat bereskan toiletnya. Itu bau hanyir dengan tisu di banyak tempat. Saya panggil gembala sidangnya. Ya sama-sama belajar bahasa Ibrani sedikit-sedikit. Saya bilang begini sama gembalanya, kampuntan kadiheula sakedah. Jadi kieu kan, itu gereja atau diskotik kene. Leres itu masih diskotik dari Senin sampai Senin masih diskotik. Jadi barusan diskotiknya tutup jam 6, jam 7 gereja. Waduh. Gembalanya bilang begini, Pak, nanti Bapak naik ke atas mimbar beberapa jam yang lalu striptease. Sejam kemudian gantian Pak Pendeta, kata begitu. Jadi Pak, itu kenapa ada ukupan di sebelah sana daripada kemenyan? Kenapa saudaraku? Karena paranormal, orang pintar se-Jawa Barat worship ilah mereka di diskotik itu setiap Senin dan Kamis. Saudaraku, itu ngeri sekali. Dan suasananya tidak sorgawi. Saudaraku, tulisan yang ada di belakang gereja di mimbar tulisannya Happy Valentine. Dan saudaraku, itu yang namanya atribut-atribut iklan rokok, iklan minuman menghiasi gereja. Saudaraku, aku nggak punya flying hours tinggi untuk berkhotbah. Saya baru saja dan masih belajar untuk berkhotbah. Saya tuh bilang begini sama Tuhan, Tuhan, gue mau pulang aja ke Jakarta. Kalau nggak ada Tuhan, gue mau ngapain? Gue pelayanan di tempat kayak begini. Saudaraku, bener loh kan? Itu WL-nya, itu sudah usaha kerja keras narik turun Tuhan. Mari kita angkat tangan, jelema cicing kabeh. Saudaraku, mari kita tepuk tangan, cicing kabeh. Saudaraku ya kan, katakan bersama dengan saya cicing. Jadi gini prinsipnya, kalau pendeta mengatakan, tolong katakan saja, karena ketaatan membawa mujizat. Begitu saja. Maksa banget deh. Saudaraku, apa yang terjadi? Itu yang namanya WL putus asa sedemikian rupa. Jalan keluar bagi WL yang putus asa adalah panggil pendetanya naik. Oh, iya betul saudaraku ya kan. Itu shortcut begitu ya kan. Saudaraku udah diapa-apain hesek, saricing. Itu ibadah freezing luar biasa, beku sedemikian hebat. Saudaraku, tiba-tiba WL-nya ngasih kode kepada saya. Kodenya begini. Itu saya tuh pikir ngapain gue dikedipin begitu saudara. Apa dia homo atau gimana? Betul lah saudara ya kan. Waduh, ngeri banget saudara. Akhirnya karena nggak ada tanda dari Tuhan, saya balas lagi WL-nya dengan begitu saudara. Jadi kita kedip-kedipan. Dan akhirnya WL-nya dengan lantang ngasih mic, Kang, kaharep ayo nak, kata begitu ya kan. Sekarang this is your time, maju ke depan. Saudaraku, suasana ibadahnya nggak kayak gini. Tempat duduknya itu letter U begitu, sofa-sofa, ya, itu kayak pematang sawah, itu old version diskotek. Saudaraku, itu UU kayak begini, waduh, nggak enak banget. Saudaraku, saya intercessor, saya ini pendoa syafaat, tapi saya tidak pandai berdoa. Saudaraku, saya cuma doa sederhana aja sebelum saya khotbah. Tuhan, Engkau omnipresence dan Engkau, aku yakini, ada di ruangan ini. Apa yang terjadi? Dalam hitungan detik, saudaraku, intervensi Roh Kudus ada di tengah-tengah gerejanya. Bagus sekali. Di sebuah pojok, saudaraku, ada pengakuan dosa. Tiba-tiba pengakuan dosa. Itu tiba-tiba saudaraku ada invasi gelombang Roh Kudus. Itu di tengah-tengah gereja. Ada di satu buah pojok, saya sembuh, saya sembuh. Di sebuah pojok saudaraku ada manifestasi kelepasan begitu saja. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada tekanan kuat di mimbar sedemikian hebat. Dan itu kuat sekali. Saya cuma lagi mikir begini, saudaraku, dalam keadaan doa. Dan saya melihat hiruk pikuk, saudaraku, manifestasi roh. Itu semua dilawan. Apa yang terjadi?
ketika tekanan datang, aku cuma tanya, Tuhan ini apa? Dia berkata, this is the mantle of holiness. Ini adalah jubah kekudusan. Dan ketika itu jubah saudaraku menyelimuti saya, saudaraku, saya buka mata untuk melihat sekeliling. Tetapi mata saya tertuju kepada sebuah tempat duduk. Saudaraku, itu kayak film, Pak. Kayak film. Itu tempat duduk, tempat favorit saya. Saudaraku, ketika saya masih hidup dengan gaya lama. Saya 20 tahun narkotik. Saya bukan drug user, saya sudah menjadi drug dealers 20 tahun. Kalau saya, saudaraku, mendistribusikan itu yang namanya drugs di Bandung, itu diskotik tempat favoritku. Itu tempat duduk favoritku. Saudaraku, itu film bom. Saya bisa ngebayangin, saudara, ketika itu saya ditemani perempuan-perempuan. Saya, saudaraku, kayak film bom kehidupan saya. Saudaraku, saya bisa ngebayangin ketika saya lagi buka bong, saudaraku, ngisap, ngisi, saudaraku, di situ. Nyimeng di situ dengan dunia selama 20 tahun. Saudaraku, apa yang terjadi? Sekian tahun kemudian, saya kembali ke ruangan yang sama. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan. Sorry, saudaraku, tidak ada prestasi dari Muhammad bisa Solihin. Itu adalah prestasi Yesus merestrukturisasi kembali kehidupan saya. Kita berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Tuhan, katakan haleluya. Spesialisasi Allah adalah merestruktur kehidupan seseorang. Daud bukanlah suami yang baik. Daud bukanlah leaders yang baik. Dia pun bukanlah ayah yang baik. Tapi dia punya spesialisasi bagi orang yang berkata, ya Tuhan, aku mau. That's it. Saudaraku, Tuhan restructure, redesign kehidupan. Dan Tuhan akan bawa gerejanya yang berkata, ya Tuhan, bawa aku masuk dalam mahlikaimu. Sebagaimana Kidung Agung pasal pertama. Tarik aku Tuhan masuk dalam mahligai raja. Bawa aku masuk dalam mahligai cinta. Kita akan dikatakan oleh Allah sendiri, aku yang jadi saksi. This is the man after my own heart. Inilah orang-orang yang ada pada pusat jantung hatiku sendiri. Kita akan bahas rahasia besar dari kehidupan Daud. Kita lihat ayat di bawahnya. Yang melakukan segala kehendakku. Tapi saudara, Alkitab berbahasa Inggris dari Amplified Bible, ada satu kalimat yang aneh, terpotong oleh Alkitab LAI. Alkitab berbahasa Inggris bukan hanya sekedar will do all my will. Tapi ada satu kalimat, saudaraku, yang terpotong dan tidak tertulis dalam Alkitab bahasa Indonesia. Menurut saya ini penting, karena ayat selanjutnya berkata, and carry out my program fully. Bukan saja melakukan kehendakku, semua, katakan bersama dengan saya, semua. Tetapi dia melakukan semua program-programku. Saudara, ada satu kata kunci, yaitu adalah kata all. Ada satu kata kunci, yaitu adalah kata fully. Kata kuncinya adalah melakukan segala kehendakku dan melakukan sepenuhnya kehendakku. Saudara, Tuhan ingin di akhir zaman gerejanya menuntaskan. Katakan bersama dengan saya, tuntas. Kelemahan banyak orang, saudaraku, adalah tidak tuntas. Saudaraku, sorry, saya kerja di perusahaan Amerika waktu saya masih berkarir. Kedua terbesar di dunia, saya board of management, tapi sebagai perwakilan daripada Lipo Group. Dan saudaraku, kami kongsi dengan Aeon. Dan terpaksa harus ada expatriate daripada Aeon dari Amerika yang juga berkantor. Saya ada keirian dengan fasilitas yang diberikan kantor kepada bule, saudaraku. Saya minta maaf, bule nggak lebih pintar daripada orang Indonesia. Setuju nggak dengan saya? Setuju ya? Bule itu nggak lebih pintar. Tapi saudaraku, apa yang terjadi? Dikasih fasilitas rumah besar, dikasih kolam renang besar,
pulang kampung first class, semua fasilitas yang bayar adalah perusahaan. Padahal bule, saudaraku, nggak lebih pintar dari orang Indonesia. Menurut saya orang Indonesia panjang akal, bule pendek akal. Tapi kecenderungannya menjadi akal-akalan, begitu saudara ya. Tapi akalnya jauh lebih banyak loh orang Indonesia. Setuju nggak dengan saya? Tapi mereka dibayar mahal cuma karena satu, kalau kerja tuntas. Itu aja. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya, saudaraku, kalau dikasih kepercayaan satu nggak pernah tuntas. Bule, saudaraku, saudara bisa perhatikan, itu yang namanya mejanya itu bersih tanpa kertas. Bukan nggak ada kerjaan loh, tapi dia sampai tuntas. Kebanyakan orang, saudaraku, dikasih kepercayaan A, belum selesai, ambil pekerjaan B. Belum selesai pekerjaan B, ambil lagi pekerjaan C. Saudaraku, apa yang terjadi? Semua pengen. Akhirnya apa? Enggak tuntas. Tetapi Daud adalah dikatakan, this is after my own heart. Kenapa? Karena dia melakukan segala kehendakku dan menyelesaikan semua program-programku. Dilakukan Daud tuntas. Kata kuncinya, saudaraku, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, tuntaskan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Saudara, catat dengan cepat. Menurut saya, pergumulan terbesar manusia adalah menyelaraskan kehendaknya sesuai dengan kehendak Allah. Setuju dengan saya? Saudara, pergumulan besar manusia bukan bagaimana makan besok, bagaimana anak saya sekolah, bagaimana dengan perkawinan saya nanti bulan depan. Saudara, pergumulan hebat, second by second, detik demi detik, menurut saya adalah menyelaraskan agar kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah. Setuju dengan saya? Saudaraku, pengen banget besok ibadah jam 10, datang on time. Dengan banyak alasan, jam 10 baru mandi. Padahal ingin sekali datang on time. Saudaraku, mukjizat di akhir zaman menurut saya bukan mati bangkit. Itu udah banyak. Buta melihat, itu sudah sering. Saudaraku, yang paling sulit di gereja yaitu adalah disiplin. Loh, kok nggak ada yang amin? Itu sulitnya luar biasa. Mukjizat terbesar, saudaraku, di gereja bukanlah tuli melihat. Pantas Pak kalau tuli melihat, Pak, begitu saudara. Bukanlah bisu berbicara begitu ya, memanglah begitu. Setuju nggak dengan saya? Pergumulan hebat manusia adalah menjelaskan kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Mulai minggu depan bikin mujizat. Amin. Ibadah jam 10 semua udah datang. Amin. Amin. Tunggu, yang aminnya yang datang pagi, katakan kepada sebelah kanan kiri, jabat tangan, bilang begini, minggu depan kita bikin mujizat. Pengen banget bangun pagi, saudaraku, itu langsung membaca firman. Tapi banyak orang teralihkan dengan handphonenya. Lucu, saudaraku, beberapa hari yang lalu ada ibadah lawat Tuhan. Itu orang sampai shaking, hura bahkan namu. Saya gak ada mana. Handphonenya bunyi, halo, bisa loh begitu. Tengah-tengah ibadah, balas SMS, balas BBM, bisa loh. Setelah hura bahkan namu, saya gak ada nama. Halo, dia pikir Bapak di surga telepon. Begitu saja. Setelah selesai, dia kembali shaking. Hura bahkan namu, to be continue. Begitu saja. Itu aneh sekali. Pak, saya niat Pak hari ini Pak enggak SMS selingkuhan. Tapi aduh Pak, aku pengen tahu dia udah makan atau belum. Cuma karena sekedar hal yang kecil kita gagal melakukan kehendak Allah. Pengen loh Pak, saya terlepas dari VCD porno Pak. Saya sudah nggak pernah lihat lagi Ariel dengan Cut Tari. Tapi ini beda Pak, Ariel dengan Cut Nyadi. Kegagalan kita seringkali adalah menjelaskan kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah. Setuju dengan saya? Bukan gimana kita berkarir, makan besok. Struggle yang paling hebat adalah kita menjelaskan kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah. Gimana caranya? Kita lihat
sebuah rahasia besar.